Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tunisa, NIM 2419071. Di sini saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas pengembangan kurikulum PAUD. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis model pembelajaran PAUD, prinsip pemilihan tema, cara membuat mapping. Jenis-jenis model pembelajaran PAUD. Pembelajaran anak usia dini dapat dikelompokkan menjadi 3 pendekatan, yaitu 1. Pembelajaran bebas merupakan suatu strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna kepada anak. Karakteristiknya yaitu 1. Kegiatan pembelajaran berpusat pada anak. 2. Memberikan pengalaman langsung pada anak. 3. Strategi pembelajaran kurang terstruktur, bersifat fleksibel. 4. Kebebasan bermain tidak dibatasi. 5. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. 2. Pembelajaran terpimpin merupakan strategi yang sepenuhnya dikendalikan guru. Guru lebih banyak berbicara dan anak mendengarkan, mengikuti contoh dan perintah guru, melakukan drill dan latihan sesuai rencana guru. Karakteristiknya yaitu 1. Berpusat pada perilaku mengajar guru. 2. Kreativitas anak kurang berkembang. 3. Menyajikan konsep dan berbagai materi dalam suatu proses pembelajaran untuk dikuasai anak. 4. Menekankan disiplin, keteraturan prosedur, dan menghargai senioritas. 5. Hasil belajar ditentukan oleh kegiatan-kegiatan guru dalam mengajar. 3. Pembelajaran kondusif atau supportive climate merupakan kombinasi antara suasana pembelajaran bebas dengan suasana pembelajaran terpimpin. Guru dan anak berbagi proses pembelajaran dan pengalaman. Karakteristiknya yaitu 1. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. 2. Menyenangkan karena bertolak dan minat dan kebutuhan anak. 3. Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna. 4. Mengembangkan keterampilan berpikir anak dengan permasalahan yang dihadapi. 5. Menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. 2. Prinsip pemilihan tema dibagi menjadi 4, yaitu 1. Kedekatan. Artinya tema hendaknya dipilih mulai dari tema yang terdekat dengan kehidupan anak. Dekat dimaksud dapat dekat secara fisik, dapat juga dekat secara emosi atau minat anak. Contoh, tema yang terdekat dengan peserta didik, misalnya diri sendiri. Di dalam tema diri sendiri dapat dikembangkan menjadi subtema. Aku dengan topik bahasan antara lain 1. Mengidentifikasi anggota tubuh. 2. Fungsi masing-masing anggota tubuh. 2. Kesederhanaan. Artinya tema yang dipilih yang sudah dikenal anak agar dapat mengenali lebih banyak pengalamannya. Jadi pemilihan tema tidak perlu yang muluk-muluk. Contoh, berdasarkan prinsip kesederhanaan, kita dapat memilih tema lingkungan dengan subtema kebun mangga melalui topik bahasan yang sederhana kepada peserta didik. 3. Kemenarikan. Artinya, tema yang dipilih harus mampu menarik minat belajar anak. Tema menarik tidak selalu tema yang aneh, tetapi tema sekitar anak juga bisa menarik jika guru dapat memilih aktivitas yang sesuai dengan perkembangan anak. Contoh, tema lingkunganku dengan subtema kebun mangga sangat menarik bagi anak dengan aktivitas antara lain 1. Melakukan pengamatan terhadap pohon mangga yang ada di lingkungan atau tekstur kulit pohon mangga, warna batang mangga, tinggi batang, jumlah ranting pada cabang, urutan ukuran daun, dan lain-lain. 4.
Keinsidentalan, artinya pemilihan tema tidak selalu baku yang direncanakan di awal tahun, tetapi juga dapat menyisipkan kejadian luar biasa yang dialami anak. Contoh, pada saat anak-anak mengamati pohon mangga yang berada di luar kelas dan mendiskusikannya, tiba-tiba ada seekor kupu-kupu besar dan berwarna indah melintas dan hingga pada salah satu ranting bunga yang berada di dekat pohon mangga. Maka pendidik dapat mengajak anak untuk membahas kupu-kupu tersebut, tentang warnanya, caranya terbang, apa yang dicari atau dimakan, bagaimana berkembang biaknya, dan lain-lain. Cara membuat webbing atau mapping tema. 1. Pastikan tema utama terletak di tengah-tengah. Memang hal ini tidak mutlak, tetapi untuk memudahkan kita untuk membuat banyak percabangan akan lebih baik jika mind map berhenti di tengah-tengah. 2. Dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. 3. Cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna, atau simbol gambar. 4. Gunakan variasi huruf besar maupun huruf kecil. 5. Buatlah tulisan ataupun simbol gambar dengan warna yang beragam. 6. Jangan langsung membuat mind map di kertas yang digunakan untuk menggambar. Buatlah draft peta pikiran terlebih dahulu di kertas buram. 7. Rencanakan tempat peletakan bagan-bagan dan pencabangan dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.